Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali hari ini saya bisa menjumpai Bapak Ibu dan saudara di dalam tayangan video singkat ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan di pagi ini, mari kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik dan yang mengasihi kami bersyukur untuk waktu pagi ini yang Tuhan berikan kepada kami. Hari ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau tolong kami, bukakan hati kami, dan celikkan mata batin dan rohani kami, supaya kami dapat menangkap setiap kebenaran pesan yang mau Tuhan sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai orang tua tentu saja kita berharap, bahkan kita merindukan tentu saja anak-anak yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita menjadi anak-anak yang memiliki perilaku yang baik, menjadi anak-anak yang taat, menjadi anak-anak yang penurut. Bahkan saudara, kita juga tidak segan-segan tentu saja untuk mengorbankan uang, tenaga, waktu, supaya anak-anak kita mendapatkan satu pendidikan yang layak untuk masa depan mereka. Bahkan secara pribadi saya juga percaya bahwa kita sebagai orang-orang Kristen, orang-orang tua yang sudah diberkati oleh Tuhan, yang sudah dikaruniai oleh Tuhan dengan anak-anak, maka kita berharap anak-anak kita juga akan berguna dan melayani Tuhan dimanapun mereka berada. Saudara dikasih oleh Tuhan, pertanyaannya adalah bagaimana dengan Allah sendiri? Apa yang Allah rindukan? Saudara, ketika saya membaca kitab Filipi pasal 1 ayat 3 sampai 11, saya mendapati saudara ada beberapa hal yang penting yang perlu kita perhatikan tentang apa yang dirindukan oleh Allah dalam hidup kita sebagai orang-orang Kristen. Dan itulah tema yang akan kita bahas dalam beberapa minggu ke depan, perilaku yang dirindukan Allah. Surat Filipi ditulis oleh Rasul Paulus, ditujukan kepada orang-orang kudus di Filipi. Nah, saudara, semua orang kudus yang dimaksudkan oleh Paulus di sini bukanlah orang-orang yang tidak pernah berbuat dosa, tidak. Tetapi orang-orang kudus yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di sini adalah orang-orang yang sudah dikuduskan, dibenarkan melalui darah Kristus. Saudara, di dalam Filipi pasal 1 ayat 1 dikatakan, dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Saudara tahu, pada waktu menulis surat ini, Rasul Paulus bukan dalam keadaan yang baik-baik, bukan dalam keadaan yang segar atau masih muda, bebas dan kaya. Tetapi Rasul Paulus menulis surat ini pada saat dia di dalam kondisi yang seharusnya tidak mampu lagi untuk memberikan semangat kepada orang lain. Kenapa saudara? Karena dia ada di dalam penjara kota Roma dengan keadaan kaki yang terbelenggu, didampingi oleh para serdadu-serdadu Roma atau prajurit-prajurit pilihan di Roma yang menjaganya bergantian 24 jam. Jadi apa saja yang dilakukan oleh Rasul Paulus di dalam penjara selalu diawasi, mulai dia membaca, mulai dia tertidur, mulai dia berdoa, selalu diawasi oleh para serdadu-serdadu itu. Sehingga tidak heran saudara, kemudian pada akhirnya Rasul Paulus pun dapat memenangkan serdadu-serdadu yang berada di sampingnya melalui kehidupannya selama berada di dalam penjara. Saudara, kita juga dapat melihat saudara, Rasul Paulus adalah seorang tokoh yang mempunyai satu kehidupan spiritualitas yang sangat luar biasa. Bahkan kalau saudara membaca tulisan-tulisan Rasul Paulus, maka tulisan-tulisan itu akan menimbulkan atau membangkitkan kembali semangat yang baru. Bahkan di dalam kesesakan pun, Rasul Paulus tidak pernah meminta untuk dibelas kasihani. Saudara, di dalam Filipi pasal 1 ayat 3 sampai 11,
kurang lebih saudara, saya menemukan ada 4 perilaku yang Tuhan inginkan ada di dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Dan hari ini saudara, saya mengajak saudara untuk melihat yang pertama. Di dalam ayat yang ketiga, dikatakan di dalam ayat yang ketiga, aku mengucap syukur kepada Allahku. Saudara, perilaku yang pertama yang Tuhan rindukan ada di dalam diri kita orang-orang Kristen adalah mengucap syukur. Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, menarik sekali. Rasul Paulus mengucap syukur kepada Allah bukan karena latar belakang atau karena keadaannya sendiri, saudara. Kenapa saya katakan demikian? Seringkali saudara, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita mempunyai kesehatan yang baik. Ya, karena anak-anak kita berhasil, anak-anak kita sukses, pendidikan mereka baik, keluarga kita harmonis, kita memiliki penghasilan yang setiap bulan kita bisa nikmati. Tetapi juga terkadang ada orang-orang yang lupa untuk mengucap syukur akan hal yang baik yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kita. Saudara, bagaimana kalau keadaan kita justru yang berbeda? Bagaimana kalau keadaan kita justru yang sebaliknya? Apakah kita masih bisa bersyukur atau mengucap syukur kepada Allah? Di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Paulus mengatakan dia tetap bisa bersyukur kepada Tuhan. Saudara, mungkin kita ada yang bertanya, kenapa Rasul Paulus dipenjara? Mengapa dia harus masuk dan dipenjarakan? Rasul Paulus dipenjara bukan karena melakukan kejahatan atau tindakan kriminalitas seperti yang kerap kali saudara kita lihat dan dengar dalam kehidupan. Banyak orang dipenjara karena judi, karena narkoba, karena mabuk, karena memperkosa, dan lain sebagainya, saudara. Tetapi Alkitab mencatat, saudara, bahwa Rasul Paulus dia dipenjara bukan karena melakukan tindakan kriminal, tetapi karena dia memberitakan Injil. Meskipun demikian, Rasul Paulus, sekali lagi, dia tetap mengucap syukur kepada Allah. Saudara dikasih oleh Tuhan, dulu ketika saya di awal-awal pelayanan, saudara, ketika saya menjadi seorang penginjil di satu gereja, saya selalu berdoa hanya untuk seputar pelayanan saya. Saya berdoa agar Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi saya, dan mengirim banyak jiwa kepada gereja di mana saya melayani. Setelah selesai pelayanan, ya sudah. Tidak lagi mendoakan jiwa-jiwa yang bertobat. Bagi saya, pertumbuhan jiwa itu bukan tanggung jawab saya. Bukan tugas saya. Bukan tugas saya sebagai seorang penginjil. Tetapi saudara, setelah di dalam pelayanan berikutnya, saudara, saya mulai Tuhan percayakan menggembalakan sidang jemaat, saudara. Maka mulai saudara saya mengerti akan arti dan makna daripada surat-surat Rasul Paulus. Kami mulai belajar untuk mendoakan jemaat. Kami mulai belajar mendoakan majelis. Kami mulai belajar mendoakan pengurus dan pelayan-pelayan Tuhan setiap malam, saudara. Nah, itu di dalam Filipi pasal 1 ayat 3 bagian yang kedua dikatakan, setiap kali aku mengingat kamu. Saudara, Paulus ini menjadi satu teladan yang baik sekali bagi seorang hamba Tuhan, saudara. Bahwa dia bukan hanya mengucap syukur karena kondisinya, tetapi kondisi orang lain, bahkan dia juga bisa mengucap syukur setiap kali mengingat orang-orang di sekitarnya, bahkan mendoakan orang-orang di sekitarnya. Saudara, akan dikasih oleh Tuhan. Pada saat menulis surat Paulus ini, saya percaya saudara, Paulus mempunyai satu kenangan yang manis ketika dia ada di Filipi yang tidak bisa terlupakan. Ada satu peristiwa yang begitu menggemparkan terjadi di dalam penjara di Filipi pada waktu itu, yaitu ketika seorang kepala penjara itu bertobat. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 19 sampai 40, saudara. Ketika Rasul Paulus pernah dipenjara di Filipi bersama-sama dengan Silas karena memberitakan Injil sekali lagi. Ketika suatu malam Paulus dan Silas berdoa dan memuji Tuhan, terjadi satu mukjizat, yaitu gempa bumi yang begitu hebat, sehingga pintu-pintu penjara itu terbuka dengan sendirinya dan belenggu-belenggu terlepas, sehingga semua tawanan itu lari. Maka saudara, sangat ketakutanlah kepala penjara itu, sehingga saking takutnya dia mau bunuh diri.
Pada saat itulah saudara, Rasul Paulus memiliki kesempatan untuk memberitakan Injil kepadanya. Dan ketika kepala penjara itu bertanya apa yang harus dilakukan supaya ia selamat, maka Rasul Paulus menjawab secara rohani supaya kepala penjara dan seisi rumahnya percaya kepada Kristus dan memberi diri dibaptis. Malam itu juga terjadi satu pertobatan yang luar biasa. Dan peristiwa inilah yang diingat oleh Rasul Paulus sehingga membuatnya mengucap syukur. Saudara, seringkali kita lupa perbuatan Tuhan yang ajaib. Kita seringkali hanya mengingat masalah yang kita hadapi sekarang ini dan melupakan pertolongan Tuhan yang telah melepaskan kita dari persoalan dan pergumulan yang pernah kita hadapi. Saudara sekalian, aku mengucap syukur kepada Allahku. Dikatakan di dalam ayat yang kelima, karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Rasul Paulus bukan hanya bersyukur tentang hal-hal yang dia alami dan juga jemaat Filipi alami. Tetapi saudara, Rasul Paulus juga mengucap syukur karena kesetiaan jemaat di Filipi di dalam persekutuan memberitakan Injil. Kesetiaan yang terus-menerus, yang konsisten yang ditunjukkan oleh jemaat di Filipi. Makanya Rasul Paulus sebutkan dari hari pertama sampai sekarang ini, yaitu sampai Rasul Paulus menyelesaikan suratnya, jemaat di Filipi jadi jemaat yang setia. Saudara dikasih oleh Tuhan, apakah di dalam kehidupan kita ada pengucapan syukur? Ada banyak orang Kristen tidak pernah bahagia karena selalu membandingkan apa yang dimilikinya dengan milik orang lain. Mengapa saya tidak mempunyai suami seperti dia? Mengapa saya tidak memiliki istri seperti dia? Mengapa anak-anak saya tidak pintar seperti anak-anak dia? Mengapa saya sering sakit? Mengapa dan mengapa dan mengapa? Kita membandingkan terus dengan kehidupan orang lain dan akhirnya kita tidak bahagia. Tetapi mari kita belajar bersyukur. Belajar mengucap syukur. Maka hidup ini akan menjadi indah. Mari kita terus bersyukur kepada Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen. Karena mengucap syukur adalah perilaku yang dirindukan oleh Allah terhadap diri saudara dan saya. Mari kita bersyukur. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman yang Tuhan sudah berikan kepada kami pagi ini Tuhan. Engkau telah mengingatkan kepada kami supaya kami menjadi orang-orang Kristen yang dipenuhi dengan pengucapan syukur. Karena ketika kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, hidup kami akan lebih bahagia. Dan hidup kami akan diberkati oleh Tuhan. Dan semakin kami mengalami mujizat demi mujizat yang Tuhan sudah siapkan dan sediakan bagi kami. Hamba berdoa dari tempat ini Tuhan untuk setiap orang yang pagi ini mendengar firman-Mu dan mempelajari firman-Mu bersama dengan kami hari ini. Diberkati mereka semua, diberkati keluarga, rumah tangga mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati juga pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami terus menyerahkan kehidupan kami di dalam tangan penyertaan Tuhan. Biar di tahun 2025 ini Tuhan, kami terus belajar untuk bersyukur dan berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.